bukan merendahkan diri. Ya seperti kalau kita lewat, ada banyak orang saya lihat kawan kami pendeta. Ya kalau dia, apalagi kalau kita jauh, saudara, dia lewat begitu saudara. Padahal kalau kita pinjam apa yang kita pinjam sama dia, mana ada hasil? Ini dulu yang sudah lama kami berkawan dengan hamba Tuhan. Sampai dilihat-lihat atau kita saudaraku, atau kita kuning-kuningan kita itu masih lihatnya bagus. Waktu di situ, atau kita itu yang tidak itu, udah. Berapa kali dia lewat, dia dengar. Nah itu. Tapi kalau dia lewat, sama ini. Nah itu saudara, itu akal namanya. Orang yang berhati itu yang melihat penderitaan kawannya. Itu salah satu tanda mati. Dia melihat kesusahan kawannya, temannya, sesamannya. Ya. Jadi kalau ada yang punya, dia beri, kan dia percaya kepada firman Tuhan. Berilah, maka kamu akan diberi. Haleluya. Nah, jadi ini saudara yang punya Tuhan. Memang saya selalu kayak gembala. Ini ya ada tantangannya dia, kurang rendah. Saya belajar juga. Haleluya. Kita belajar. Sekalipun dia tidak punya maaf, ada sama orang itu bagus. Dilanjutkan, ya, dilanjutkan. Karena itulah sudah dijanjikan Tuhan bahwa kalau kita melakukan ini, upah kita besar di surga. Upah kita besar di surga, saudara. Kata firman Tuhan tadi. Matius pasal 5 ayat 12. Bersukacitalah. Sekali lagi, Matius pasal 15. Bersukacita dan bergembiralah, karena upah besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, mengapa saudaraku? Ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepada aku difitnahkan segala yang jahat. Nah ini dia. Karena aku, karena Yesus, karena kita belajar seperti Yesus tadi merendahkan hati, maka upah kita besar di surga. Bukan hanya kita difitnah, kita dibenci atau berbagai macam dilakukan kepada kita. Melalui ini juga saudaraku kita menderita. Ya, sementara hanya itu yang kita punya, kita lalu kita kasihkan kepada orang yang membutuhkan. Kita menderita. Maka disitulah upah kita besar di surga. Itu dikatakan persembahan seorang janda. Yesus memberikan perumpamaan tentang memberikan persembahan seorang kaya dengan seorang janda. Ya, datang seorang kaya memberikan persembahannya 5.000 ribu, ya, sampai orang lain tidak sanggup melihat itu besar. Ya. Lalu seorang janda datang dan hanya itu saja uangnya saudara. Ya. Entah berapa 5 ribu. Ya. Jadi semua yang ada padanya itu dikasihkan untuk persembahan. Lalu apa kata itu? Persembahan apa yang sangat disenangi Tuhan? Persembahan siapa yang diterima Tuhan? Lalu orang banyak menjawab, persembahan seorang janda. Ya. Bukan karena jandanya yang ada suami, bukan. Jangan bilang nanti ya. Berarti persembahan orang janda ini sangat diterima Tuhan. Tapi kalau dia tidak memberikan semua apa yang ada padanya, bagaimana? Ya, tidak semua. Kalau umpamanya sekarang semua yang kamu bawa uang di sini, kasihkan nanti di persembahan. Baru datang ke persembahan seorang janda. Ya, di rumah pun bawa semua kredit. Makanya kalau hari Minggu jangan tinggalkan di rumah uang di sana, dibawa semua. Ya, ini kenapa kita tahu? Nah, karena kan menderita. Nanti sore nggak bisa beli ini dan itu. Menderita. Menderita. Nah, dibawa di sini. Nah, ini baru persembahan seorang janda. Amin. Amin. Ya, harus sekali lagi jangan kita di rumah. Baik donatnya, kalungnya, cincinnya, bawa semua. Biar terjadi persembahan seorang janda. Disenangi Tuhan kita. Jadi kan, firman Tuhan tak pernah berdusta. Ya, tidak pernah berdusta. Ya, kalau Allah yang menjanjikan ini, maka Tuhan yang akan melakukan. Ya, asalkan saudara jangan punya motivasi yang lain. Jangan menunggu alasan, tetapi berharap kepada firman Tuhan. Haleluya. Jangan berharap kepada alasan, tapi berharap kepada firman Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merabatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datanya panas kering, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir anak kita, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mengandalkan Tuhan, mengharapkan Tuhan. Kenapa saya bawa semua uangku, semua hartaku, baik emas perak bawa ke gereja? Bukan kasih di gereja, bukan kasih sama pendeta, bukan kasih di dalam kota persembahan ini, tetapi kasihkan kepada Tuhan. Sehingga kita mendapat alasan. Kalau kita tidur, enak-enak nanti Pak Pendeta, enak-enak di mereka. Ya, kalau kita bawa semuanya. Nah, jangan kasih saudara, tidak mendapat alasan. Tetapi kalau saudara membawa di sini, oleh karena saudara mengandalkan Tuhan,
menaruh harapan kepada Tuhan, lalu semua yang ada padaku, baik emasku, uangku, semua dibebas semuanya. Maka lihat, saudara akan mendapat balasan dari Tuhan. Karena saudara mengharapkan Tuhan, bukan mengharapkan balasan. Itu beda ya, harus saudara perhatikan. Bukan mengharapkan balasan, tapi mengharapkan Tuhan akan melakukan firman. Itu bedanya. Kalau saudara mengharapkan dari guru, sudah kasih semua sampai habis ya. Kapan menjudaknya? Kapan? Nah ini enggak bisa kita dapat. Tapi kita menaruh pengharapan, percaya kepada Tuhan bahwa oleh karena kita sudah melakukan firman-Nya, Dia dijadikan kita menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi air, ya, ke tepi batang air. Yang tidak mengalami panas terik dan yang tidak khawatir pada musim panas. Ya, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, tidak mendapat kekhawatiran dalam tahun kekeringan, tidak mendapat kekhawatiran ketika kita tidak ada apa-apa di rumah, tidak ada kebutuhan, tidak ada uang, tidak khawatir. Oleh karena kita orang yang mengandalkan dan mengharapkan Tuhan, bukan mengharapkan tenaga, kekuatan dan perusahaan, pekerjaan, bos kita, bukan itu yang kita harapkan. Tapi kalau saudara mengharapkan itu, baik tenaga, kekuatan, bos, perusahaan segala macam, sedang mengalami kekhawatiran. Tapi kalau saudara orangnya yang menaruh harapan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, bukan manusia kita, bukan siapa-siapa, hanya Tuhan yang kita andalkan, kita harapkan, maka Tuhan menjamin tidak akan mengalami kekeringan pada tahun, tidak mengalami khawatir pada tahun kekeringan. Ya, malah menghasilkan buah. Kita beri, coba saudaraku, kalau tahun kering, coba kan pernah kemarin tahun atau berapa bulan itu musim kering, musim panas, sampai semua pohon saudara kekeringan. Tetapi ini jangan Tuhan. Masa tahun kering yang tidak ada buah, yang sudah kekeringan, malah menghasilkan buah? Ini jangan. Ya. Artinya, kita orangnya yang susah di rumah, tidak ada kebutuhan apa-apa, tidak ada buah, malah kita bisa berbuah. Bisa kita memberi, maksudnya. Bisa kita melakukan firman Tuhan. Bisa kita mengasihi sesama. Jangan sampai saudara besok baru, ya, belum tentu saudara. Udah pernah saya coba. Saya bilang dalam doa saya kepada Tuhan, Tuhan, kalau kau memberikan aku uang banyak, pasti aku akan membagi-bagi sama kau. Ya tidak bisa saudara. Bukan disitulah Tuhan proses kita, tetapi di keadaan kesusahan, keadaan yang sepertinya musim kering, apakah kita belajar berbuah atau tidak? Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Seperti ini, gereja kita ini sepertinya musim kering. Jiwa-jiwa yang akan kematian. Nah, itu kita kering. Nah, di sini Tuhan proses kita yang ada ini mulai dari gembala sampai kita jemaat, bukan hanya jemaat, mulai dari gembala, sekeluarga sampai jemaat. Apakah kita bisa menghasilkan buah? Artinya apakah bisa kita mengasihi sesama, menolong orang-orang yang berkekurangan? Haleluya. Sepertinya saya, menurut saudara, apakah seperti ini musim keringnya atau ini musim dinginnya? Ya, ini saudara tidak bisa aku melakukan apa-apa. Ya, aku tidak bisa saudara mencari ya sesuatu. Ya, haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Ya, nah ini, nah di sini Tuhan, ya ada yang berubah lagi langsung malam. Tapi ini harus dirubah doanya. Waktu saya ingat, waktu saya di rumah belakang atas Rusia ini, waktu saya kecelakaan itu, Ibu Gembala bilang, nah ini penderitaan yang Pak Gembala alami ini. Menyatakan bagaimana perhatian daripada jemaat. Ini dirubah, bukan itu. Itu makanya tidak diberkati jemaat. Saudara, kalau itu penderitaan yang Gembala alami, menguji bagaimana jemaat untuk berbuah. Tidak. Tetapi baru saya sadar bahwa penderitaan malam ini, bagaikan saya diuji Tuhan, apakah saya bisa berbuah? Bisa saya memberi dalam keadaan seperti ini? Ini saudara. Itu makanya siapa jemaat yang susah datang kepada saya. Ada ini. Kalau tidak ada saya buka. Itu maksudnya. Saudara, ya. Jangan kamu kira kalau kita datang nanti membawa sesuatu sama Bapak itu. Dia mau nakir, dia mau datang lagi. Dia tahu. Dia bilang apa nanti kasih nanti sama, karena dia anggapnya saya banget. Apa nanti kasih dan apa yang kemana sama dia. Nah, ada juga yang bisa dikasih karena dia tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi saudara, ya jangan seperti itu. Datang kepada saya, saudara. Di saat kamu susah datang aja. Kalau ada bekas, kalau tidak saya supaya Tuhan baca. Haleluya. Itu saudara. Ini firman Tuhan ini harus kami lebih dahulu untuk melakukannya.
dan terus diteruskan oleh jemaat, diteruskan oleh Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya tidak mau lempar kepada saudara. Ya, ini kalau saya lempar kepada saudara, ya itulah orang Farisi. Ya, nah itu. Jangan takut datang. Jangan bilang nanti. Ya, kalau kita datang, kita bawa nanti apa? Sesuatu, makanan atau kue atau kue. Jangan bawa apa. Haleluya. Datang aja, mungkin ada kesusahan. Ya, baik dalam pekerjaan, ataupun dalam rumah tangga, ataupun dalam ekonomi, datang saja. Ya, jadi karena saya di rumah selalu saya siap. Tapi kalau ibu-ibu jangan datang sendirian, harus bawa kawan. Haleluya. Bawa teman. Saya tidak menerima. Ya, kalau ibu-ibu harus bawa teman 2-3 orang. Ya, kami tidak menerima ibu-ibu yang 1 orang. Ya, dan jadi apa kebutuhan saudara katakan? Kalau ada sama kami kasih. Kalau tidak ada jangan berharap. Kita minta sama Tuhan. Haleluya. Kan kita orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengharapkan Tuhan. Haleluya. Nah, itu begitu Pak. Nah, ini tadi belajar kita merendahkan hati karena Yesus sebagai teladan, Yesus sebagai guru bagi kita, dengan tujuan supaya kita memperoleh kedudukan yang istimewa. Yang satu kali seperti hanya Yusuf, saudara. Ya, semua penderitaan demi penderitaan penganiayaan yang dialaminya, yang dilakukan oleh saudaranya sendiri, maka melalui itu dia mendapatkan satu kedudukan yang tidak pernah terpikirkan. Dia diangkat menjadi mangu bumi, orang yang berkuasa nomor 2 pada saat itu di Mesir, di seluruh dunia, karena yang memerintah dunia pada hari itu adalah Raja Firaun. Dan sampai dia diangkat oleh Tuhan, sampai dia menjadi nomor 2 yang berkuasa di dunia. Bayangkan saudara. Dari orang tadi yang tidak punya apa-apa, saudara. Dari dia tadi, saudaraku, orang yang dianiaya oleh saudaranya, dibuang-buang, dijual belikan, sampai sakitnya menderitanya, yang bukan kesalahannya di penjara, dia dituduhkan kepada istri daripada Potifar, pada bukan kesalahan, lalu dia dipenjara. Tetapi oleh karena dia terus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu bersama dengan dia, maka Tuhan menolong dia. Di penjara pun dia diangkat menjadi pemimpin penjaga. Ya, dipercayakan kepadanya semua orang penjara. Ya, di penjara pun dipercayakan dia menjadi seorang pemimpin orang-orang penjara. Ya, dia membagi makan semua. Bayang. Nah, akhirnya karena Yusuf mengalami satu mimpi yang tidak bisa mengalami dia tidur, dia sampai gelisah dan dia bertanya, siapa yang bisa memberikan jawaban, siapa bisa mengartikan daripada mimpi saya. Semua dipanggil para musuh, para ahli di Mesir. Mereka menebak, tetapi Firaun berkata, saya tidak bisa menerima jawaban para musuh di Mesir pada saya. Tetapi berkat orang yang keluar dari penjara, oleh karena mimpi dalam penjara juga diceritakan kepada Yusuf. 2 orang yang di dalam penjara diceritakan kepada Yusuf. Yang 1 orang dia katakan, ada mimpi saya, lalu saya keluar membawa kue, saya duduk di atas kepala saya, lalu saya keluar, lalu datang burung memakan. Lalu 1 orang katakan, aku mengambil piala Raja Firaun dan saya mengantar kepadanya. Ini yang 2 orang ini. Lalu Yusuf katakan, mimpimu itu Tuhan sanggup memberikan jawab. Bahwa yang pertama kali yang membawa kue duduk di atas kepalanya, dia katakan 3 hari lagi engkau dikeluarkan dari tempat ini dan engkau digantung dan dimakan burung. Yang 1 orang dia katakan 3 hari lagi engkau dikeluarkan dan kembali engkau menjadi juru minum daripada raja. Betul, 3 hari pas mereka keluar. Yang 1 tadi bawa keluar lalu digantung, yang 1 dikembalikan menjadi juru minum kepada Raja Firaun. Nah, yang menerima tadi jawaban mimpi, yang kembali menjadi juru minum, lalu yang katakan kepada Firaun, Tuanku, ada seorang Ibrani yang bisa, yang sanggup mengartikan mimpi. Maka Yusuf dikeluarkan dari penjara. Kejadian pasal 21 kita lihat dulu bagaimana kegelisahan hati Firaun. Ayat 8. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnya lalu memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Nah, mari kita lihat bagaimana cerita seorang juru ayat 12. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepada pengawal di tanah itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya dan diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing, dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Firaun memanggil Yusuf
segeralah ia dikeluarkan dari kehidupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah dengar kata engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Nah, di sini harus hati-hati. Dia dipuji Firaun, ya, dipuji Firaun dia. Hanya mendengar saja engkau sudah bisa mengartikannya. Tapi coba orang yang mengatakan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, ini jawabannya. Ayat 16. Yusuf menyahu Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada Tuhan ke Firaun. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk, badannya dan indah bentuknya dan mata rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit bermalu pula, sama pun baunya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke 7 ekor lembu-lembu yang pulang-pulang. Nah, terus lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya. Tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya dekat sama perutnya seperti semula. Lalu terjadilah. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timur dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bersih dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tubuh 7 bulir yang kering, kurus dan lain oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke 7 bulir yang baik dan telah menceritakan hal ini kepada semua ahli. Tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Nah ini Yusuf menjawab bahwa sekali-kali bukan aku, sekali-kali bukan kepintarannya kepadanya, tetapi Tuhan yang mengartikannya. Bahwa mimpi Firaun itu, kenapa Firaun gelisah? Karena ketakutan dia, karena Firaun itu sepertinya orang gemuk. Karena dia seorang pemimpin berkuasa seluruh dunia pada saat itu. Lalu dia katakan, masa lembu yang kurus memakan lembu yang gemuk? Berarti jangan aku dimakan ini besok. Itu ketakutan. Itu kan gelisah ini. Terus gandum yang tidak berisi apa, lalu memakan gandum yang berisi. Berarti dihabiskan semua diri saya. Bagaimana? Tapi Yusuf ya mendapat pengertian ini yang dikatakan pembukaan rasa firman. Ya, Tuhan memberikan pengertian. Yusuf katakan kedua mimpi Tuhan sama artinya. Tidak ada beda. 2 kali mimpi itu sama artinya. Bahwa 7 tahun kelimpahan ya kita Mesir dan 7 tahun kelaparan akan terjadi. Dan Tuhan yang memberitahukan itu kepada Tuhan Raja Firaun. Karena Tuhan itu kaya. Sekalipun orangnya lalim saudara, tetapi Tuhan yang melalui itu mengangkatkan kedudukan bagi Yusuf. Itu sebabnya kalau saudara orang yang bisa menolong sesat, mengartikan segala kesusahan penderitaannya, maka sekali saudara akan mengalami keberangkatan baik di dunia ini maupun nanti pengangkatan gereja Tuhan pada saat Tuhan datang kali kedua mengalami keberangkatan. Haleluya. Nah, ini saudara, jawaban kali kita menolong sesama kita. Ya, kita membantu mereka dalam kesusahan, dalam penderitaan. Kita juga memberikan apa yang ada pada kita. Berarti itu salah satu menjawab, mengartikan mimpi saudara. Sehingga apa nanti? Setelah diartikan oleh Yusuf bahwa 7 tahun kelimpahan tanah Mesir harus dipilih seorang yang bijaksana untuk mengumpulkan gandum dan seluruh makanan supaya bisa menolong seluruh umat manusia pada 7 tahun kelaparan. Apa jawabannya? Firaun. Mari kita lihat. Ini pengangkatan daripada Yusuf. Apa jawaban Firaun? Pada ayat 37. Ayat 37. Ini dulu kita baca 36. Jadi katakannya Yusuf. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam 7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Ayat 34 di atas. Baiklah sudah Tuhan Firaun berkata begini, yang menempatkan pendiri-pendiri atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Lalu ayat 37 jawaban daripada Firaun. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Itu kunci. Sampai orang lain mengakui Yusuf ini orang yang penuh dengan roh Allah. Ini kuncinya, saudara. Apakah kita penuh roh Allah? Kalau orang kita yang penuh roh Allah sudah pasti satu kali dalam segala kesusahan penderitaan yang kita lalui, Tuhan akan memberikan kesempatan, memberikan kedudukan yang istimewa bagi kita. Tuhan berkata. Lalu terus ayat 39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian
Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Puji nama Tuhan. Amin. Saudara. Ya, makanya jangan pernah mengeluh saudara dalam kesusahan, dalam segala kekuranganmu, dalam segala penderitaan, jangan pernah. Tapi usahakan mendengar Allah. Haleluya. Usahakan mendengar Allah. Tapi kalau orang kita malas doa, seperti kita dengar hari Jumat, apalagi kita kasih sepersepuluhan dalam 24 jam, dalam satu hari 1 jam 2 menit, dalam satu malam 1 jam 2 menit. Apakah kita kasih? Ya, mengadui kita tapi masih malam berubah lagi sabaza 2 menit, masih bogi sabaza 2 menit. Bahan perlu. Bagaimana kita ini sudah melakukannya? Sabaza 2 menit, mengadui berubah lagi